Amerika Serikat dan China mulai mengenakan biaya pelabuhan tambahan kepada perusahaan pelayaran laut yang mengangkut segala sesuatu, mulai dari mainan liburan hingga minyak mentah, dan menjadikan laut lepas sebagai garda terdepan dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Dilansir dari laman Al Jazeera Rabu 15 Oktober tahun 2025, kembalinya perang dagang habis-habisan tampak akan segera terjadi. Setelah China mengumumkan perluasan buzzer-biseran kendali ekspor tanah jarangnya, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif barang-barang China hingga 3 digit. Namun, setelah akhir pekan, kedua belah pihak berusaha meyakinkan para pedagang dan investor untuk menyoroti kerjasama antara tim negosiasi mereka dan kemungkinan mereka dapat menemukan jalan keluar. China mengatakan telah mulai memungut biaya khusus pada kapal-kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat. Tetapi mengklarifikasi bahwa kapal-kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut. Dalam rincian yang dipublikasikan oleh lembaga penyiaran pemerintah CCTV, China menjabarkan ketentuan khusus tentang pengecualian yang juga mencakup kapal-kapal kosong yang memasuki galangan kapal Cina untuk diperbaiki. Serupa dengan rencana Amerika Serikat, biaya baru yang dikenakan China akan dipungut di pelabuhan masuk pertama dalam satu pelayaran atau untuk 5 pelayaran pertama dalam setahun. Simetri balas dendam ini mengunci kedua negara dalam spiral perpajakan maritim yang berisiko mendistorsi arus barang global. Awal tahun ini, pemerintahan Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan biaya pada kapal-kapal yang terkait dengan China guna melonggarkan cengkraman negara tersebut pada industri maritim global dan memperkuat industri pembuatan kapal Amerika Serikat. Sementara itu, sebuah investigasi selama pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyimpulkan bahwa China menggunakan kebijakan dan praktik yang tidak adil untuk mendominasi sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal global, sehingga membuka jalan bagi sanksi tersebut. China pun membalas pekan lalu dengan mengatakan akan mengenakan biaya pelabuhannya sendiri pada kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, mulai hari yang sama saat biaya Amerika Serikat tersebut mulai berlaku. Amerika Serikat dan China mulai mengenakan biaya pelabuhan tambahan kepada perusahaan pelayaran laut yang mengangkut segala sesuatu, mulai dari mainan liburan hingga minyak mentah, dan menjadikan laut lepas sebagai garda terdepan dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Dilansir dari laman Al Jazeera Rabu 15 Oktober tahun 2025, kembalinya perang dagang habis-habisan tampak akan segera terjadi. Setelah China mengumumkan perluasan buzzer-biseran kendali ekspor tanah jarangnya, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif barang-barang China hingga 3 digit. Namun, setelah akhir pekan, kedua belah pihak berusaha meyakinkan para pedagang dan investor untuk menyoroti kerjasama antara tim negosiasi mereka
dan kemungkinan mereka dapat menemukan jalan keluar. China mengatakan telah mulai memungut biaya khusus pada kapal-kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat. Tetapi mengklarifikasi bahwa kapal-kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut. Dalam rincian yang dipublikasikan oleh lembaga penyiaran pemerintah CCTV, China menjabarkan ketentuan khusus tentang pengecualian yang juga mencakup kapal-kapal kosong yang memasuki galangan kapal China untuk diperbaiki. Serupa dengan rencana Amerika Serikat, biaya baru yang dikenakan China akan dipungut di pelabuhan masuk pertama dalam satu pelayaran atau untuk 5 pelayaran pertama dalam setahun. Simetri balas dendam ini mengunci kedua negara dalam spiral perpajakan maritim yang berisiko mendistorsi arus barang global. Awal tahun ini, pemerintahan Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan biaya pada kapal-kapal yang terkait dengan China guna melonggarkan cengkeraman negara tersebut pada industri maritim global dan memperkuat industri pembuatan kapal Amerika Serikat. Sementara itu, sebuah investigasi selama pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyimpulkan bahwa China menggunakan kebijakan dan praktik yang tidak adil untuk mendominasi sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal global, sehingga membuka jalan bagi sanksi tersebut. China pun membalas pekan lalu dengan mengatakan akan mengenakan biaya pelabuhannya sendiri pada kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, mulai hari yang sama saat biaya Amerika Serikat tersebut mulai berlaku.